Ini adalah kekuatan Instagram dan Kekuatan Instagram. dia bisa-bisanya waktu itu pas ngeliat foto aku itu, terus dia kayak ngerasa, wah ini kayak aku pengen nanya-nanya nih sama orang ini nih tentang diving. Dia email aku, dari situ kita kenalan, terus ketemu. Di pertemuan kedua, dia ngelamar aku. Ketika mataku tuh di sini, lihat di atas tuh adalah daratan, di bawah tuh adalah dunia yang udah beda gitu, laut. Dan itu kayak aku mau bilang bye-bye, masalah hidup. Oh nikah sama pilot nih, berarti jalan-jalan nih, ikut dia terbang nih, gitu kan. Ekspektasi, tapi realitanya ternyata nggak semudah itu. Tapi buat Kak Dayu saat itu, apakah kabar itu memang langsung bikin happy, atau mungkin saat itu ada hal-hal lain yang ada di pikiran atau ada di perasaan Kak Dayu? Ada cerita para puan. Mimpi adalah sesuatu yang harus kita percaya. Mimpi bisa jadi sebuah kekuatan. Tapi hidup tuh kadang nggak sesuai rencana. Dan beberapa mimpi harus kita tunda, bahkan mungkin ada yang harus kita relakan. Setiap perjalanan yang berkaitan dengan mimpi itu bisa jadi penuh tawa, tapi bisa juga penuh derai air mata. Seperti yang pernah dialami oleh narasumber kita kali ini, Dayu Hatmanti. Dayu saat ini banyak dikenal masyarakat sebagai seorang ibu rumah tangga beranak satu. Cerita keseruan keluarganya jadi konten yang selalu dinanti oleh follower Instagramnya. Dulunya adalah seorang traveler dan diver yang sudah mengunjungi banyak tempat. Dia juga adalah seorang Miss Scuba International 2011. Tapi kehamilan yang tiba-tiba setelah menikah memaksa Dayu untuk menghentikan semua hobi, menghentikan semua pekerjaan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, menunda semua mimpinya. Bagi Dayu, hidupnya berubah 180 derajat. Seperti apa sih perjuangan Dayu dalam menghadapi perubahan dalam hidupnya? Bagaimana juga dengan mimpinya? Kita langsung tanya saja ke orangnya ya kawan puan. Halo Kak Dayu, apa kabar? Halo Mbak Indi, baik-baik. Sehat-sehat semua sekeluarga di rumah? Alhamdulillah, sehat-sehat semua di sini. Mbak Indi gimana? Sehat-sehat, terima kasih juga. Syukurlah ya. Ini sekali lagi kita episodenya Cerita Para Puan masih di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai tanya-tanya, kali kita pelemasan dulu. Kan biasanya Kak Dayu kalau ngajar renang juga pasti ada stretching dulu ya. Kita stretching dulu. Okay. Kita main games dulu, Kak Dayu. Siap. Oke. Ini gamesnya tentang 3 hal, semuanya serba 3. Nah ini aku rasa kita harus bisa, bukan kita sih, Kak Dayu mesti bisa jawab cepet nih untuk setiap pertanyaan. Oke. Kak Dayu ready? Oke, jadi jawabnya 3 gitu ya? Yap, betul sekali. Oke. Yang pertama, sebutin 3 tujuan traveling favorit. 3 tempat favorit ya, tujuannya ke Komodo, Raja Ampat, satu lagi boleh deh ke London. Oke, ke London. Berarti 2 nih kayaknya ada diving site-nya, Londonnya beda sendiri ya? Nebeng suami biasanya tuh ngikut. Ada pembagian traveling favorit ternyata sama suami. Oke, next-nya. Sebutkan 3 orang favorit. Pinara, Riko, ibuku. Oke, ini mudah nih kayaknya. Gimana kalau 3 bagian tubuh yang paling disukai? Apa ya? Oke, rambut. Aku suka sama mataku. Terus aku juga suka sama apa ya? Tanganku. Oke, berarti rambut, mata, dan tangan. Nah, 3 alasan Kak Dayu mencintai diri sendiri. Karena aku berharga, karena aku ibu yang hebat, karena aku ingin hidupku bahagia. Oke, ini yang terakhir. 3 hal yang membuat seorang Dayu bahagia. Diriku, keluargaku, dan passion hidupku. Oke, passion hidup, keluarga. Satu lagi tadi apa Kak Dayu? Keluarga, diriku sendiri. Diri sendiri. Passion. Dan passion. Nah, kalau gitu kita langsung habis stretching, kita langsung ceritanya masuk kolom ya Kak Dayu ya.
Oke. Jadi perasaan pertanyaannya gampang, cuman kalau cepet kayak langsung nge-lag apa ya. Ternyata gitu. Dan biasanya akhirnya hal yang disebut duluan tuh, ya biasanya kata orang gitu kan, yang disebut duluan malah yang paling benar. Jadi emang kita stretch otot jawab cepet nih. Kalau yang berikutnya, jawabannya nggak terlalu harus cepet-cepet, santai-santai. Aku tuh lihat Kak Dayu itu kan sekarang jadi baby swimming instructor, betul ya? Betul. Nah, Renang bayi. guru renang bayi. Kak Dayu, aku tuh sebenarnya agak penasaran deh. Guru renang bayi itu sebenarnya kayak bayi usia berapa sih yang bisa masuk kolam renang? Itu selalu kayak banyak pertanyaan dari orang-orang gitu. 6 bulan, jadi 6 bulan itu setelah diempasis, sudah duduk tegak, jadi kita ngajarin pun nggak usah takut-takut gitu kan, jadi 6 bulan sih. Oh, berarti sebenarnya kalau kita suka lihat di video klipnya Nirvana yang dulu itu, yang bayi berenang tuh sebenarnya mungkin dia kayaknya umurnya 6 bulan juga deh kayaknya, apa lebih kecil ya? Oh, dan segitu sebenarnya aman ya? Aman. Dan bayi itu jauh lebih bisa beradaptasi loh dibanding kita, karena kita tuh udah kebanyakan takut ya, udah kebanyakan info sana sini gitu. Kalau bayi kan kayak masih pure, dia tuh cuman akan beradaptasi dengan sangat cepat gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ah, gitu. Ngomong beradaptasi dengan sangat cepat, itu juga sebenarnya ada adaptasi pekerjaannya, Kak Dayu. Sebelumnya itu kan Kak Dayu itu dikenal traveler, diver, lalu sekarang jadi guru renang bayi. Itu ceritanya gimana Kak Dayu? Jadi kalau ini adaptasinya nggak cepat ya, ini prosesnya lumayan panjang dan melelahkan, menyakitkan karena aku sempat denial gitu-gitu. Jadi kalau diceritain dari awal nih, wah ini lumayan panjang ya, nggak apa-apa nih ya cerita. Apa dong? Dulu tuh kerjaan aku memang adalah seorang traveler. Traveler tuh kenapa bisa jadi kerjaan? Karena aku bekerja sebagai host acara jalan-jalan gitu. Host acara jalan-jalan, terus jalan untuk brand juga, untuk kementerian, untuk beberapa campaign. Intinya aku tuh jalan-jalan. Dalam sebulan bisa dibilang kayak 1 minggu doang nih ada di rumah, dan itu tuh biasanya dipakai untuk preparation untuk jalan-jalan berikutnya. Dan itu aku lakukan kayak lebih dari 6 tahun hidupku kayak gitu. Jadi jalan-jalan, traveling, keliling kemana-mana, dan itu aku lakukan hampir setiap hari gitu kan. Terus jadi aku udah sangat terbiasa naik ke airport, datang ke destinasi-destinasi, ketemu orang baru, ketemu culture yang baru, itu adalah memang bagian dari pekerjaanku. Terus tiba-tiba aku menikah, ya langsung masuk ke fase yang berbeda nih, nikah, dan tadinya sih aku rencana memang akan punya anak itu setelah 1 tahun setelah menikah gitu, pengennya sih direncanakan seperti itu, tapi ternyata alhamdulillah aku dapat rezeki lebih cepat, 2 minggu setelah menikah aku hamil gitu kan, aku cek aku hamil. Nah, konsekuensinya adalah pekerjaanku yang memang sebelumnya seperti itu, jalan-jalan, traveling kemana-mana, memang harus stop mendadak, stop seketika, dan ternyata pola hidup yang kayak gitu tiba-tiba mendadak berubah itu mengubah banyak sekali dalam diri aku gitu. Jadi secara fisik, secara mentally, kan aku juga lagi hamil, terus aku ngalamin juga pas hamil tuh nggak happy karena aku ngerasa kok aku jadi jelek banget ya, jerawatan banget, balik lagi soal gaya perubahan atau adaptasi yang harus aku lakukan itu benar-benar jadi sangat banyak dan beruntun gitu. Terus kenapa akhirnya ujungnya jadi guru renang bayi, ini tuh adalah salah satu titik balik besar di hidup aku gitu kan. Ini adalah momen-momen di mana kayak cahaya itu udah mulai kelihatan gitu, yang mulai agak terbuka. Aku tuh menyadari kayak akhirnya Kinara tuh nggak boleh nih dapat contoh, karena perempuan pertama yang dia lihat dan dia akan ikutin itu adalah paling dekat, yaitu aku gitu. Kalau aku adalah ibu yang gloomy, ibu yang menyesali hidup gitu, yang nggak berbahagia atas dirinya, yang insecure terus gitu, dia akan menjadi pribadi yang sama karena dia akan ngeliatin itu setiap hari kan. Terus aku kayak nggak bisa kayak gini. Mulailah, ayo bangkit, ibu bisa happy. Akhirnya aku cari cara apa yang kira-kira tetap bisa ada di sebelah Kinar, nggak jauh-jauh dari dia, atau kalau mau pergi juga nggak lama, tapi tetap sesuai dengan hobiku gitu. Apa yang berhubungannya dengan air ya?
Terus Dari situ. aku suka banget berenang kan, aku suka diving, aku suka nyelam. Cuman memang ini different form gitu. Mhm. Terus aku juga suka ngajar, aku suka anak-anak, terus aku suka storytelling, aku suka cerita. Itu kan yang aku lakukan ketika aku jadi host kan. Aku Ya, suka ngomong, ketemu orang, aku suka berbagi cerita gitu. Intinya aku suka ngajar. Ya udah, pas aku pikir-pikir ya guru renang bayi ini adalah jalan yang paling pas gitu. Karena semua yang aku suka tuh terangkum di sana gitu loh. Dan aku juga perginya nggak lama-lama, bisa pulang lokasinya deket rumah, bisa pulang cepet ketemu Kinar lagi. Jadi ini sangat win-win solution. Aku ngerasa ya ini jawaban gitu. Dan bener aja setelah aku ngejalanin sekitar udah hampir 2 tahunan ya sekarang, I'm so happy. tapi yang menyenangkan juga dari tadi itu ceritanya Kak Dayu adalah akhirnya kan menghargai dan menikmati present time gitu ya. Itu kan sangat menyenangkan banget gitu dengarnya. Tapi kalau kita nostalgia dikit, waktu Kak Dayu aja sering banget diving yang tadi itu, traveling ke sana sini, itu kalau sekarang gitu ya, sekarang kan tidak bisa sesering dulu divingnya deh paling enggak. Serindu apa sih Kak Dayu? Bisa digambarin nggak sih rindunya kayak gimana? Jadi kalau ditanya kangen apa enggak sama diving, jawabannya kangen banget. Terakhir aku diving tuh 4 tahun lalu. Sebelumnya tuh nggak pernah dalam sebulan tuh aku nggak diving. Jadi Ya, wow. Jadi langsung ya lumayan kangen sih. Jadi aku tuh pelampiasnya kayak ngeliatin video diving, terus kayak posting-posting ulang momen diving terbaik aku yang aku ngerasa kangen. Aku tuh pengen share sama orang ini tuh diving tuh segininya loh buat aku gitu. Itu masa-masa, kawan puan nih mesti tahu bahwa Kak Dayu itu adalah Miss Kuba International 2011, betul ya? Tahu Nah, 10 tahun yang lalu ya ampun. 10, ya bener juga. 2021 sekarang 10 tahun lalu. Tapi sebenarnya pertama kali mulai divingnya tuh kapan sih? Pertama kali mulai diving 11 tahun yang lalu berarti. Jadi Oh, oke. jadi Setahun sebelum menang baru mulai diving berarti? ya, tapi untuk acara TV dan jadi rutin. Karena Oh, waktu itu oke. pertama kali di selayar, pertama kali untuk apa namanya, cuman buat TV lah, jadi dive recreational dive yang cuma 5 meter, terus dipegangin sama dive masternya. Terus aku dari situ kayak bilang, gila gue suka banget sama ini, tapi nggak mau nih cuma 5 meter gitu. Gimana sih caranya biar bisa itu? Terus ternyata ada abis itu aku ikutan Putri Pariwisata. Jadi Putri Pariwisata apa sebelumnya? Jadi tahun itu tuh aku ketemu ikutan Putri Pariwisata, terus aku dikirim ke Rusia buat pameran Golden Dolphin Exhibition. Jadi pameran tentang wisata bahari di Indonesia gitu loh. Dan tau gak sih, jadi botnya Indonesia itu paling rame didatengin sama di sana. pengunjung karena Indonesia tuh segitunya terkenal dengan wisata baharinya. Laut Indonesia one of the best gitu. Buat wisata diving pilihannya banyak, mau diving jenis apa juga ada, mau wreck, mau yang ngeliat atol, mau ngeliat binatang paling aneh sedunia pun Indonesia tuh punya lokasinya gitu sebenarnya. Terus aku kayak mikir, terus aku kan ngobrol kan sama peserta Indonesia nih yang datang ke sana, emang segitunya ya diving ya? Aku pernah sih nyobain tapi cuman kayak bentar doang gitu loh. Harus banget tuh diving, apa ya, kayak oke, pulang dari sini aku harus diving. Dan kebetulan banget pulang dari sana tuh aku dapat tawaran untuk TV program acara traveling, jadi kayak semuanya tuh Nyambung ya, nyambung. Jadi kalau mulai diving 11 tahun lalu, terus mulai ikutan Miss Kuba tuh 2011, dan terakhir diving 4 tahun lalu. Itu ajang yang ngadakan dari Kemen, waktu itu bukan Kemenpar ya, masih Kementerian Pariwisata biasa gitu ya. Dari situ kah apa gimana? Yang mana dulu nih kalau yang si Miss Putri Kubanya? Miss Kuba Internasional tuh ada namanya Yayasan Putri Selam. Jadi dulu namanya Miss Kuba, jadi yang bikin memang Miss Kuba Internasional ada khusus gitu. Jadi memang mereka apa ya, kayak organisasi untuk khusus penyelaman. Wow, emang apa sih rasanya ketika diving itu, Kak Dayu? Jadi apa sih yang sebenarnya paling suka dari diving? Kenapa segitunya sama diving? Ada satu momen ketika kita masuk nih, kita udah backroll, jus gitu masuk ke air. Ada waktu di mana yang paling aku nikmati adalah ketika mataku tuh di sini, lihat di atas tuh adalah daratan, di bawah tuh adalah dunia yang udah beda gitu, laut. Dan itu kayak aku mau bilang bye-bye masalah hidup. Semuanya
ketinggalan di atas gitu kan. Kayak sekarang aku mau be present, aku mau menikmati apa yang aku lihat. Dan uniknya adalah ketika kita diving di tempat yang sama, misalnya 100 kali tapi di tempat yang sama, kita tuh bisa berbeda-beda experience-nya, karena ikan kan nggak diam di situ terus, kita bisa macam-macam, terus kayak mungkin nanti tantangannya beda-beda, tiba-tiba ada arus, tiba-tiba nanti airnya berasa ada air dingin sama air hangat gitu lewat. Menyenangkan sih, memang itu hobi yang bikin aku tuh ngerasa hidup gitu waktu itu. Jadi setiap ada trip yang ada diving ya pasti aku iyain, mau ada uangnya mau nggak ada uangnya, mau segimana, mau kemanapun gitu pasti aku coba ikutin. Nah, lalu sesudah keseruan-keseruan fase hidup diving ini, tadi kan Kak Dayu cerita, lalu aku tiba-tiba menikah. Pastinya nggak tiba-tiba dong, pasti kan ketemu suami dulu gitu ya. Itu ceritanya tuh waktu itu ketemunya gimana tuh? Aku posting sebuah foto diving, terus entah gimana suamiku itu ngelihat di explore, ini adalah kekuatan Instagram dan Instagram. Dia bisa-bisanya waktu itu pas ngeliat foto aku itu, terus dia kayak ngerasa, wah ini kayak aku pengen nanya-nanya nih sama orang ini nih tentang diving, karena kebetulan dia pengen belajar diving juga. Akhirnya dia email aku, bilang, halo, kenalin nama aku ini, aku mau belajar diving atau gimana. Dari situ kita kenalan, terus ketemu. Di pertemuan kedua, kita dia ngelamar aku. Wow, di pertemuan kedua, Kak? Iya, karena udah sama-sama ngerasa klik gitu, ya udah. Lagi yang dicari itu juga kita pertimbangannya udah cukup umur dan yang dicari lagi ya udah. Tapi dan tapi dia bukan kayak random person yang tiba-tiba datang ya, kita tuh punya mutual friends. Oke. Tapi tadi ada kata-katanya Kak Dayu yang menyiratkan itu bahwa seakan-akan waktu pas menikah sama-sama juga udah ada yang dicapai, jadi akhirnya menikah. Tapi aku tuh agak penasaran, sebetulnya ketika masuk ke pernikahan gitu ya, masih ada mimpi nggak sih sebenarnya waktu itu Kak Dayu yang masih mau dikejar? Aku tuh ngerasa hidup aku tuh sangat fulfill gitu ya, aku udah merasa konten gitu dengan apa yang aku lakukan. Aku udah kayak, aku nggak tahu lagi sih apa yang aku mau, karena semua yang aku mau tuh sudah terjadi gitu. Aku mau traveling ke tempat ini sudah achievement aku sudah lakukan gitu. Aku secara education gitu, aku juga sudah di fase yang cukup gitu. Aku ngerasa aku nggak mau lagi di step yang berikutnya. Aku udah ngerasa konten, jadi aku ngerasa I'm ready now untuk berlabuh. Jadi karena sebenarnya aku juga nggak mencari apapun gitu. Yang aku pengenin adalah aku bisa terus melakukan apa yang aku suka, intinya gitu sih waktu itu. Jadi kepengenan aku gitu yang belum kecapai, aku tuh nggak particularly punya sesuatu yang aku belum nih, tapi aku pengen melanjutkan apa yang sudah aku punya gitu. Aku pengen tetap bisa traveling, aku bisa ketemu orang, jalan-jalan, presenting, itulah yang sebenarnya aku pengen tetap bisa lakuin gitu. Ingin melanjutkan, tapi lalu kan tadi Kak Dayu cerita 2 minggu sesudah menikah dapat kabar bahagia ya gitu bahwa hamil. Tapi ketika ada keinginan buat melanjutkan, kan Kak Dayu nih kalau dari cerita dan segala macam kan semangat banget gitu ya, ingin banget mengejar ini untuk jalan-jalan. Apalagi suami berarti pilot ya Kak ya. Nah itu kan sebenarnya semua nyambung dengan kesukaannya Kak Dayu gitu. Tapi lalu ada kabar hamil. Tadi barusan aku bilang itu kabar bahagia. Tapi buat Kak Dayu saat itu, apakah kabar itu memang langsung bikin happy atau mungkin saat itu ada hal-hal lain yang ada di pikiran atau ada di perasaan Kak Dayu? Oke, jadi pertama juga aku mikir nikah sama pilot nih, berarti jalan-jalan nih, ikut dia terbang gitu kan, ekspektasi. Tapi realitanya ternyata nggak semudah itu. Dan apalagi ketika udah punya anak. Jadi pas pertama kali aku dengar, biasanya aku tes pack nih, kok hamil sih gitu. Jadi bukan happy ya, tapi lebih kayak gimana dengan kontrak-kontrakku, gimana. Oke. Karena saking udah banyak yang kita sign kan. Terus
Ya kaget sih pertama kali lihat itu, terus aku bilang, gimana ya ini ya, soalnya kan kita masih terikat beberapa ini kontrak gitu untuk Kontrak. bisa jalan-jalan, bisa traveling gitu. Akhirnya aku jelaskan satu persatu ke klien, dari yang setiap hari tadi aku ceritain traveling, diving, lalala, sekarang harus di rumah dan hamil dan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau diingat-ingat memang aku tuh nggak happy. Jadi kalau setiap ibu ditanya, jadi kita harus ngebedain ya perasaan sama apa yang terjadi sama kita. Kita tuh pasti sayang sama anak kita, sama bayi yang ada di dalam kandungan kita sayang. Tapi perasaan untuk kayak nggak happy tuh ada aja gitu. Jadi bukan berarti kita nggak happy, tapi kita nggak sayang sama anak kita gitu. Aku tuh waktu itu, aku tahu akan ada anak kecil yang lahir gitu kan dari badanku. Di satu sisi aku kayak excited karena dia akan lahir, tapi juga di satu sisi aku tuh nggak bisa bohong kalau aku tuh nggak suka dengan kondisi itu gitu. Aku nggak suka jerawatan, aku nggak suka nggak diving, aku nggak suka di rumah doang, aku nggak suka kayak gitu. Terus jadi aku kerjanya mengurung diri di rumah, nggak kemana-mana. Kalau biasa traveling terus aku ngeliatinnya sosmed mulu kan, Instagram, ngeliat teman-teman aku kok nih yang harusnya berangkat nih, trip nih harusnya aku nih gitu. Jadi nggak menikmati semakin kayak ngerasanya, kok berat banget ya ini harus aku lewatin gitu kan. Tapi ya itu harus hal yang harus aku lewatin gitu. Jadi tamparan lagi buat aku gitu, udah mah aku nggak happy sama perubahan hidupku, terus tiba-tiba anakku seperti itu kondisinya,